kali ini di channel YouTube aku sama seperti video sebelumnya. Jadi aku akan praktikum. Pasti pada kepo kan praktikum tentang apa? Karena aku banyak makanan di sini. Jadi aku bakalan praktikum tentang pengujian sensoris. Nah, kalian tahu nggak pengujian sensoris itu apa? Terus nanti praktikumnya kayak gimana? Nah, praktikum pengujian sensoris kali ini, jadi aku bakalan nguji berbagai macam parameter rasa. Jadi dari rasa manis, asin, asam, pahit, dan rasa umami. Nah, buat kalian yang kepo, jangan di skip ya videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe my YouTube channel. Yang pertama, rasa umami. Buat kalian semua pasti pada bingung kan, umami rasa apa? Atau mungkin dari sebagian kalian udah tahu rasa umami itu rasa apa. Rasa umami adalah rasa gurih, bisa disebut juga dengan rasa gurih. Biasanya identik dengan micin. Buat teman-teman yang tahu pasti tahu lah ya. Aku pakai ada merek Cheetos, ada Taro, ada Chiki Ball. Karena adikku request Taro. Oke, Taronya sini aku beli yang kayak gini guys. Udah kayak food vlogger. Oke, ukurannya kecil tapi mungkin rasanya besar. Nggak tahu ya. Cobain ya. Rasanya ayam. Tapi aku nggak begitu ngerasa ayam sih. Padahal di sini dia dikasih tambahan bumbu kan, bumbu ayamnya. Terus rasanya juga, rasa ayamnya, teksturnya dia nggak begitu ini garing sih sebenarnya, garing, teksturnya enak. Jadi si bumbu ayam ini dia mempengaruhi rasa, selain mempengaruhi rasa dia juga mempengaruhi aromanya, makanya aromanya jadi ayam banget. Sebenarnya tapi dari segi warna ya, ini nggak ada warna ayam-ayamnya. Nah, oke lanjut. Tadi aku udah cobain yang Taro, cobain yang Cheetos. Ini udah lama banget aku nggak pernah makan rasa ayam panggang. Oke, kita buka. Jadi ini dalam. Kalau yang ini warnanya kuning guys. Emang Cheetos kan warnanya kuning ya. Kita cobain ya. Tuh gede banget ya. Ini micinnya lebih strong. Kayak maksudnya rasa bumbu ayam itu bener-bener lebih tajam gitu loh daripada siapa Taro. Padahal dia sama-sama pakai MSG juga. Di sini ada pewarnanya juga guys. Terus teksturnya, karena mungkin si Cheetos ini adalah jajanan dari Extrudat ya, Extrudat. Jadi dia dibuat dari jagung gitu. Jadi dia teksturnya lebih gimana sih, jagung tuh lebih padat gitu loh dek, gimana sih. Terus aromanya sebenarnya lebih kuat dan lebih tajam ini daripada si Taro, dan dia warnanya lebih kuning. Oke, tadi aku udah cobain yang Taro, Cheetos. Sekarang aku mau cobain yang Chiki ya guys. Ini warnanya kuning tapi lebih pucat dikit ya daripada yang Cheetos tuh, dia lebih soft lah warnanya. Kita coba. Enak, saya kayak aku SD dulu lah. Tetap nggak bumbunya tetap nggak strong si Cheetosnya. Lebih, aku ngerasain rasa ayam banget di Cheetos. Kalau yang ini soalnya dia rasa kaldu ayam, yang ini rasa ayam panggang. Jadi kayak ada bau-bau, rasanya beda ya. Karena bumbu mempengaruhi guys. Aromanya ya nggak begitu kuat, cuma lebih kuatan Cheetos emang. Tapi dia rada lebih tinggi sih daripada si Taro aromanya. Terus teksturnya si Chiki Ball ini beda sama si Cheetos karena menurutnya lebih rasanya, karena walaupun sama-sama pakai jagung ya, cuman lebih kerasa padat di si Cheetosnya gitu loh. Rasa jagungnya lebih berasa daripada yang ini. Lanjut, kita ke rasa kedua, rasa manis. Nah, di rasa manis, jadi aku bakalan nge-review nih rasanya coklat Cadbury Dairy Milk. Ini guys. Oke. Terus aku pakai merek lagi Silver Queen yang ada kacang metenya yang original, dan ini kesukaan kita semua nggak sih? Kalian kalau nggak suka Nestle KitKat parah sih nih, enak banget. Oke. Nah, sebenarnya nih ketiga coklat ini dia punya karakteristik dan keunggulannya masing-masing nih. Si Cadbury Dairy Milk.
Kan lihat bahkan judulnya aja Dairy Milk. Milk itu adalah susu gitu. Jadi si susu ini ternyata juga mempengaruhi tingkat kemanisan dari coklatnya gitu. Beda kan, jadi coklat itu ada berbagai macam jenis ya kan. Setauku ada coklat dark coklat, ada white coklat, milk coklat salah satunya. Nah, kenapa rasanya itu lebih manis si milk coklat? Karena si milk coklat ini mengandung susu. Susu itu mempengaruhi rasa dan juga aromanya gitu guys. Oke, kita langsung coba aja ya. Tapi kita pertama lihat dulu dari warnanya deh guys nih. Warnanya emang dia karena coklat susu, milk coklat, jadi dia warnanya nggak pekat banget gitu kan. Kalau misalnya kalian coba beli dark coklat itu pasti warnanya jauh lebih coklat tua gitu ya. Kalau warnanya jauh lebih pekat gitu deh daripada si milk coklat ya. Beda lagi sama white coklat, dia warnanya ada kelihatan warna putih. Oke, kita cobain dulu ya. Dari segi warna tadi ya ini coklat muda. Nah, jadi tadi kan aku udah jelasin di awal. Ini tadi aku udah cobain dan rasanya enak banget boy. Terus kayak teksturnya dia tuh langsung meleleh gitu loh di mulut. Dimana sih coklat tuh ternyata dia tuh punya sifat unik. Jadi coklat itu bakalan meleleh di suhu tubuh, tapi dia nggak bakalan meleleh, dia bakalan padat gitu kalau di suhu ruang gitu guys. Kenapa penyebabnya kayak gitu? Karena itu dipengaruhi oleh lemak kakao. Kenapa dipengaruhi sama lemak kakao? Jadi pada suhu tubuh lemak kakao itu bersifat bentuknya tuh jadi bentuk V, jadi itu bersifat lebih stabil gitu loh. Oke, kita lanjut. Tapi sebelum itu aku minum dulu ya guys. Tadi aku udah cobain yang Dairy Milk Cadbury. Jadi kenapa aku minum air putih dulu? Biar nanti lebih netral gitu lidahnya buat kita cobain coklat yang lain. Nah, habis ini aku bakalan cobain coklat Silver Queen yang milk coklat juga. Apakah rasanya bakal sama gitu? Karena sebenarnya kita kalau lihat coklat di pasaran itu kan macam-macam ya bentuknya, kayak komposisi lemak, komposisi yang ditambahin juga beda-beda. Kayak coklat itu kalau misalnya ditambahin susunya yang banyak, kayak milk coklat, semakin banyak komposisi susu yang ditambahin dalam pembuatan coklat, maka dia rasanya tingkat kemanisannya tuh bakalan lebih tinggi dibandingin kalau misalnya ditambahin bubuk kakaonya itu lebih tinggi. Kayak dark coklat itu kan bubuk kakaonya lebih banyak daripada milk coklat. Nah, itu dia bakalan punya tingkat kemanisannya tuh rendah, bahkan sampai ke pahit gitu guys. Yang buat pahit tuh jadi lemak kakaonya, komposisi penggunaan lemak kakaonya. Nah, ini udah aku buka. Ini warnanya sama gak sih sama yang ini? Sama aja ya guys, ini warnanya karena mereka sama-sama milk coklat. Jadi aku cobain dulu yang Silver Queen. Cuci tangan, dia ada kacang mete-nya. Oke. Dari warna sama, apakah dari rasa dan tekstur sama? Tapi kalau yang Silver Queen teksturnya lebih beda sih daripada Cadbury. Kayak dia tuh melelehnya lebih cepet Cadbury kalau aku bilang. Nah, terus kalau aromanya, sebenarnya dari kedua-duanya aku gak nyium aroma sama sekali yo. Kayak aku, tapi lebih kuat Dairy Milk. Terus kenapa aromanya itu bisa beda-beda? Jadi aroma coklat itu dipengaruhi pada proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya tuh ada namanya proses consing. Jadi si consing ini berlangsung disebabkan oleh adanya penambahan zat-zat penambah cita rasa dan juga aroma seperti penambahan cocoa powder dengan gula. Itu tuh bisa meningkatkan aroma coklat yang khas. Jadi di coklat itu kan ada berbagai macam senyawanya kan. Terus di sini juga milk coklat ditambahin sama susu. Si susu kan tadi aku udah bilang dia nggak cuma menambah rasa jadi tingkatnya lebih manis, tapi dia juga bisa menambah aromanya disebabkan karena proses consing itu. Oke guys, tadi aku udah cobain yang Dairy Milk Silver Queen. Tadi aku juga udah minum barusan. Nah, sekarang aku mau cobain yang KitKat. Jadi ini KitKat sebenarnya dia milk coklat juga, cuman dia dipadu-padanin sama si wafer. Kalau Silver Queen kan pakai kacamata, kalau Dairy Milk dia cuman yaudah coklat susu aja. Karena aku cobain dulu ya. Dari segi warna sebenarnya hampir mirip gak sih? Ya kan, dia hampir mirip. Karena mungkin dia sama-sama milk coklat, jadi warnanya sama ya. Kita cobain dulu dari segi rasa. Dia tuh rasanya lebih kayak gak begitu manis sih aku bilang. Coklat yang penyalutnya itu loh, nggak begitu manis. Cuman mungkin dia manisnya lebih ke manis yang di dalamnya gitu, dalamnya wafer
itu rasanya lebih manis menurutku, karena mungkin tadi di sini juga aku lihat ya di ingredientsnya dia nambahin ada gula, ada susunya juga gitu kan, mungkin tuh mengaruhi rasanya juga gitu. Dan wafernya sendiri juga dalamnya coklat guys, jadi ini rasanya harusnya sih lebih manis ya, tapi ini sebenarnya nggak begitu manis. Teksturnya berbeda pastinya, tadi yang Dairy Milk kan lebih di mulut lebih meleleh gitu kan, karena dia emang gak ada tambahan apa-apa sih, kayak bener-bener ya udah coklat gitu kan. Kalau Silver Queen kan tadi dia ada kecametenya, jadi tadi aku masih nemuin tekstur yang krenyes gitu. Terus kalau yang KitKat ini lebih beda lagi teksturnya, karena dia wafer disalut sama coklat, jadi lebih crunchy dan rasanya lebih coklat banget gitu. Dari segi baunya gimana ya, baunya sebenarnya ini hampir beda sama Cadbury boy. Gini, bayangin deh, lebih biar kan sama Cadbury, tapi beda, kayak lebih pekat itu deh. Oke, kita lanjut ke rasa berikutnya, rasa asin. Nah, di rasa asin, jadi aku bakalan cobain produk keju. Kalian masih tahu kan, keju itu adalah produk olahan dari susu yang dia difermentasi gitu menggunakan bakteri. Nah, ini kayak gini. Aku ada 3 merek susu keju. 3 merek keju, jadi aku pakai keju slice, bisa juga kalau kalian pakai keju cheddar. Jadi sebenarnya keju slice itu isinya keju cheddar juga sih, ini kalau kalian lihat di komposisinya. Ada 3, ini mereknya Kraft. Kelihatan gak sih? Oke, yang ini Mac cheddar dari Jepang katanya. Terus ini Pro Cheese, aku beli yang Pro Cheese Gold. Sebenarnya dia ada Pro Cheese yang biasa sih, tapi oke, nggak apa-apa. Jadi guys, sebenarnya aku itu harusnya beli keju yang rasanya ya original keju gitu kan. Cuma di sini aku nggak ngerti kenapa aku salah beli, dan kayak terkecoh melihat keju Kraft itu ada ayam panggangnya rasanya. Jadi sebenarnya dari segi aroma aku nggak bisa bandingin sih sebenarnya, karena ini udah langsung kayak ayam panggang banget, karena dia ditambahin bumbu ayam panggangnya kan. Jadi bener-bener kayak bau-bau kejunya tuh nggak kecium gitu. Ini aku udah buka kejunya. Ini yang keju Kraft. Bener kok aku taruh sini. Terus ini aku giniin ya. Ini keju Kraft, ini keju Kraft, ini keju Pro Cheese, dan ini keju Mac. Sebenarnya warnanya kenapa kuning kejunya ini? Karena pada susu sapi, kalian tahu susu sapi itu kan. Jadi dia tuh mengandung beta karoten. Jadi kalau bisa diolah jadi keju, dia bakalan warnanya lebih kekuningan gitu. Mengandung beta karoten. Dan sebenarnya warna keju itu bermacam-macam sih, nggak cuma kuning, ada yang merah gitu kan. Itu berdasarkan bakteri yang digunakan gitu, mikroba yang digunakannya itu kan menghasilkan gas atau warna yang beda-beda gitu guys. Nah, ini keju Kraft aku cobain dulu ya guys. Tapi sebenarnya ini kelihatan banget nih teksturnya guys, dilihat nih, chewy. Kita cobain ya, gigit langsung. Dia langsung lembut gitu di mulut. Nah, jadi berdasarkan teksturnya, keju itu dibagi jadi 2, ada keju lunak dan keju keras. Nah, di sini aku ngerasain keju cheddar ini tuh lebih lembut gitu loh teksturnya. Nah, teksturnya tuh kenapa sih lebih lembut? Itu tuh dipengaruhi oleh kadar airnya. Jadi semakin tinggi kadar airnya, maka tekstur si kejunya itu bakal lebih lembut. Kayak keju lunak itu berkisar antara 80% kadar airnya. Selain kadar air juga dipengaruhi oleh kandungan proteinnya. Jadi semakin tinggi jumlah proteinnya, maka tekstur kejunya tuh juga bakal dipengaruhi, karena dipengaruhi oleh koagulasi dari susu pada pembuatan keju. Terus dipengaruhi juga oleh lemaknya gitu kan, karena lemak itu tuh berperan untuk pembentukan keju guys, sangat berperan untuk pembentukan keju. Jadi semakin tinggi kadar lemaknya, maka semakin tinggi kadar lemaknya dalam susu untuk pembuatan keju, maka keju yang dihasilin itu bakalan lebih lembut dan lebih harum gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kadar lemaknya itu justru rendah, nanti keju yang dihasilin itu justru akan teksturnya lebih keras dan bahkan berwarna pucat gitu guys kan, karena lemak itu karena kan mengandung pigmen carotenoid dalam susu. Nah, kalau misalnya si pigmen ini tuh larut dalam lemak, kalau misalnya kadar lemaknya sedikit, otomatis warnanya kan bakalan berkurang, jadinya warnanya lebih pucat kalau misalnya lemaknya lebih rendah. Oke. Dari segi rasanya, ini aku tadi karena cobain yang beli yang rasa ayam bawang, ayam panggang. Tapi sebenarnya rasanya asin, beneran deh. Ya, kita cobain lagi ke Pro Cheese Gold. Gimana boleh bukanya? Gini.
Tapi dia teksturnya beda loh, kayak lebih apa ya, Padat. nah lebih padat, tapi warnanya emang lebih pucat ya. Dia lebih pudar gitu si prosesnya, karena tadi lemaknya rendah guys. Jadi pigmen yang larut dalam lemak itu, si carotenoid itu juga Nggak asin sedikit, ya? nggak asin banget kan. Oke. Nah terus ini kan tadi aku membahas aroma ya. Kenapa sih aroma keju kan mesti beda kan guys, kayak dia punya aroma khasnya sendiri. Kenapa aroma khasnya keju kayak gini? Karena ini berasal dipengaruhi oleh penguraian lemak, penguraian laktosa, dan juga protein oleh mikroba atau kultur bakterinya masing-masing. Jadi kalau misalnya kultur bakterinya, jenis mikrobanya itu berbeda untuk pembuat keju ini, maka aroma yang dihasilkan juga bakalan beda. Dan semakin lama penyimpanannya, maka semakin berbeda juga aromanya. Terus ini kan tadi aku pakai keju olahan. Nah, keju olahan itu seperti keju cheddar. Jadi dia, kalau kalian nonton film Tom and Jerry, tau kan ya? Itu pasti si Jerry-nya suka bawa keju kan. Nah, itu kan kejunya bolong-bolong. Ada apa maksudnya? Bolong-bolong tuh apa deh? Gelembung gasnya gitu. Ada gasnya gitu. Sedangkan kalau keju ini enggak gitu kan, karena ini adalah keju olahan, sudah dicampur dengan berbagai macam savory, flavor, dan macam-macam gitu guys, biar dia bisa dikemas. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Aku cobain yang merek ini, mereknya Meg. Ini guys, lihat gak teksturnya kayak gimana? Lebih lembut yang ini sih. Kayak ini tuh dipegang aja tuh udah loyo gitu. Kalau ini dia masih rada bisa diinin lah. Kita coba ya. Kita cobain. Aduh tuh. Lebih asin ya kan? Nah, kenapa sih rasanya asin? Karena pada proses pembuatan keju itu ada namanya proses penggaraman. Di proses penggaraman jadi ditambahin NaCl atau ditambahin garam. Jadi rasanya bakalan jauh lebih asin lagi guys, gitu. Tapi yang ini lebih teksturnya lembut, sama kayak yang craft ini tadi. Berarti dia kandungan protein, kadar airnya juga tinggi ya, lemaknya juga tinggi. Aromanya aroma keju, tapi lebih nyengat ini deh. Parah. Mungkin ini lebih lama penyimpanannya atau jenisnya juga beda. Oke, kita lanjut ke rasa berikutnya. Rasa asam. Nah, rasa asam, jadi aku bakalan review Simin. Terus ada merek Sonsi, dan ada merek Visi. Nah, kita cobain dari Visi dulu deh. Kita buka. Ya aku saat tengah aja ya cobainnya. Boleh nggak lihat dulu dari warnanya beda, boy? Boleh. Ini Visi. Gimana ya ngomongnya? Visi. Ini Visi. Ini Sonsi. Terus yang bawah yang Sonsi yang bawah ini Vitamin. Ih, gak kelihatan, yang ini sama kayak ini. Masa sih? Tapi sebenarnya beda. Jadi warnanya lebih tuaan yang Visi. Si Vitamin warnanya lebih pudar. Terus si Sonsi juga warnanya malah ke kuning, ya nggak sih, nggak ke oranye. Terus kita cobain dulu yang mana dulu? Visi dulu ya. Kamu juga cobain ya. Nggak seasam pemikiranku sih guys. Aromanya Kan ada dia gak begitu aroma jeruk. Kalau yang ini lebih kayak bawa obat gitu. Ini gak tau, jeruknya baunya aneh. Vitamin C yang di tablet gini, dia tuh emang tablet hisap yang didesain dia bakal larut dalam air gitu, dalam mulut juga. Tablet hisap. Oke, tadi aku udah minum. Habis cobain yang Visi, dia teksturnya lebih apa ya, bisa digigit kok dia teksturnya. Gimana ya ngomongnya, lebih gak halus sih, tapi dia lebih lama gitu sih di mulut gitu kan, tambah hisap tapi dia lebih lama gitu untuk kita hisap, untuk dia langsung digigit juga ada teksturnya gitu. Terus dari segi rasanya dia nggak begitu asam sih guys, karena asam ascorbat atau vitamin C ini dia itu emang tadi kan beda ya warnanya, emang dia itu
warnanya itu berkisar antara putih sampai agak kuningan. Jadi makanya di sini ada yang kuning gitu kan, ada yang warnanya oranye lebih pudar gitu. Emang serbuknya dia tuh kayak gitu. Terus si serbuk asam ascorbat ini kalau berada dibiarin aja di ruang terbuka gitu, dia bakalan berubah jadi kegelap gitu. Mungkin makanya berubah jadi gelap jadi oranye ya. Oke, kita lanjut ke yang lanjutnya adalah Sonsi. Kita cobain yang warnanya kuning. Kelihatan nggak? Oke. Ih beda kayaknya ya. Nah, itu lebih asam daripada yang Visi. Kalau yang Visi aku bilang dia asam, cuma lebih jeruk yang lebih asam-asam manis gitu loh. Dari teksturnya cobain ya. Keras banget. Emang jadi dipilihnya kalau tablet hisap itu lebih dipilih yang tingkat kekerasannya itu lebih keras itu baru bisa bilang paling baik gitu berdasarkan judul yang aku lihat. Terus kalau yang Visi tadi tuh dia kekerasannya tetap bisa aku gigit. Oke, kita lanjut ke yang merek berikutnya, rasa asam. Aku bakalan cobain yang Vitasimin. Rasa asamnya beda sih sama yang tadi. Mungkin kan tadi serbuknya beda ya. Kalau teksturnya dia masih bisa digigit, meskipun lebih berusaha ya. Tapi kalau yang Sonsi tadi itu parah deh, nggak bisa banget aku gigit. Oke, kita lanjut ke rasa berikutnya, rasa pahit. Oke, jadi ini ada 3 kopi, rasa pahit. Kopinya tanpa gula, tanpa susu, pokoknya bener-bener kopi hitam. Aku ambil dari merek ini Nescafe, yang ini Kapal Api, dan ini merek Luwak. Ini semuanya 100% kopi, nggak ada campuran gula dan susunya sama sekali. Jadi aku sambil jelasin ya, kopi itu ada 2 jenis, ada kopi Robusta dan kopi Arabica. Nah, kopi si Arabica ini biasanya tuh lebih emang mempunyai cita rasa lebih pahit dibanding kopi Robusta, karena kandungan kafeinnya itu jauh lebih tinggi gitu guys. Ya, kandungan kafeinnya lebih tinggi si kopi Robusta dibanding kopi Arabica, dan dia juga si kopi Arabica ini mengandung sedikit asam. Oke, kita cobain dulu ya Nescafe. Dari aromanya kopi banget. Oh, ini dia pakai kopi Robusta. Jadi Robusta tadi nggak begitu pahit daripada Arabica. Yang paling pahit tuh Arabica guys. Kita cobain kopi Nescafe yang Robusta. Dari aromanya Robusta banget guys. Jadi kenapa aroma khas kepada kopi ini muncul? Jadi pada kopi itu ada kopi kan disangrai dulu gitu kan. Terus aromanya tuh lebih, biji kopi yang disangrai itu aromanya jauh lebih keluar. Terus aroma kopi ini berasal dari senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap. Jadi diantaranya ada keton, ada furfural, ada aldehid gitu. Nah, ada ester, asam format, asam asetat. Nah, dimana pada proses penyangraian tersebut, senyawa-senyawa ini dia bakalan menguap dan memunculkan aroma-aroma khas dari si kopi tersebut. Dari segi warna itu ada beberapa jenis kopi yang difermentasi dan ada juga yang enggak. Semakin lama fermentasi maka warnanya bakalan semakin lebih lama lagi. Dan proses penyangraian tuh juga berpengaruh untuk warnanya guys, jadi lebih hitam. Rasanya pahit banget. Jadi rasa pahit itu berasal dari karena kopi itu mengandung kafein. Kafein itu merupakan senyawa alkaloid santina berbentuk kristal yang dia tuh memiliki cita rasanya tuh emang pahit gitu. Jadi pahit sekali. Jadi penyeduhan itu, jadi semakin air yang kita buat seduh kopi itu semakin panas, nanti itu bakal berpengaruh jadi semakin pahit. Si Nescafe ini dia teksturnya lebih, kelihatan nggak ya? Dia lebih cair gitu loh, paham nggak? Dia lebih kayak encer. Terus sedangkan kalau yang ini dia teksturnya lebih kental. Kalau kalian lihat di sini deh, dia lebih kental. Kalau Kapal Api ini dia jadi perpaduan dari kopi Arabica dan kopi Robusta. Tadi kan aku udah bilang kalau yang Arabica itu lebih pahit daripada Robusta, tapi ini adalah perpaduannya. Apakah dia akan jauh lebih pahit? Kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau minum lagi. Pahit. Dia rasanya jauh lebih pahit daripada si yang ini. Nah, terus dari segi aromanya jauh lebih menyengat tuh. Jadi fermentasi pada kopi itu terjadi karena aktivitas mikroorganisme maupun karena ada reaksi enzimatik itu. Jadi kayak kopi semakin lama fermentasinya dia bakalan mengalami oksidasi polifenol. Akan terjadi oksidasi polifenol yang menyebabkan jadi browning. Kopi Luwak ini dia pakai kopi, aku nggak tahu ini pakai kopi apa. Dia bilang dia pakai kopi Java 50%, berarti kopi Toraja 30, Aceh 20.
Guys, ini aku cobain yang luwak. Jadi setelah aku aduk, aromanya kenceng banget. Aromanya jauh lebih aroma kopi banget karena presentasenya tadi dia ada kopi robusta arabikanya, terus dicampur dengan kopi Aceh juga. Jauh lebih banyak presentasi kopinya. Terus kalau yang kapal api tadi kan cuma robusta dan arabica aja. Nescafe dia hanya kopi robusta doang. Oke. Dari aroma lebih nyengatannya ini yang luwak. Kita cobain dulu ya guys. Dari segi warna sih ya hampir sama lah ya. Oke, kita cobain dulu. Bener dong. Lebih pahit. Ini lebih pahit guys, beneran deh. Mungkin karena tadi kan kafeinnya tuh lebih banyak, jadi sejauh ini lebih pahit luwak. Terus kapal api nomor 2, Nescafe yang terakhir gitu. Oke teman-teman semua, makasih udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian klik subscribe, klik tombol loncengnya, dan like dan juga komen.